Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Baik, sebelum nanti narsum akan menyampaikan materi, saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Mitra Musika Lubis, SPMSI, Medan, 27 Mei 1975. Spesialisasinya di agribisnis. Jadi emang beberapa ada yang PTKIN, ada yang kemudian Ristek. Kebetulan untuk narsum pertama ini di Ristek nih. Fakultasnya pertanian, agribisnis. Emailnya mitra@stafuma.ac.id. Ini ID Sinta, Scopus, dan Orchidnya. Kalau Bapak Ibu cari, ketemu. Ada 7 dokumen di Scopusnya. Setidaknya ini mengamankan 3 guru besarnya. S1 beliau ditamatkan di Universitas Andalas Padang di pertanian tahun 2000. Judul skripsinya adalah analisis perbandingan tingkat penggunaan pupuk dan pendapatan petani pada sawah sebelum dan sesudah pencabutan subsidi harga pupuk di Kelurahan Kranji Padang. Terus S2 beliau di Universitas Sumatera Utara, bidang keilmuannya, rumpun keilmuannya adalah ekonomi pembangunan, lulusnya tahun 2010. Judul tesisnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Utara. Ini ada beberapa pembimbingnya. Untuk S3-nya beliau ditamatkan juga di Universitas Sumatera Utara. S2, S3-nya sama berarti. Linier, lebih kepada pertanian dan ekonomi, ditamatkan di tahun 2024. Judul disertasinya adalah Model Keragaman dan Kebijakan Beras dalam Ketahanan Pangan di Sumatera Utara. Ini masuk PSN, Program Strategis Nasional. Pengalaman kerja dari tahun 2013 sampai tahun 2015, beliau ketua program studi agribisnis di Universitas Medan Area itu. Terus dari 2025 sampai sekarang, kepala bidang pembelajaran magister agribisnis. Bapak Ibu kalau men-sweeping datanya di Sinta dan Scopus, emang tulisannya nggak jauh-jauh dari pertanian dan ekonomi. Dan menariknya, banyak mendapatkan hibah. Di tahun 2012, analisis implementasi harga pokok pembelian HPP padi terhadap pendapatan dan pencapaian swasembada beras di Sumatera Utara. Ini hibah bersaing dikti tahun pertama. Di 2013, beliau juga dapat hibah dikti di tahun yang kedua. Ini memang banyak ya tentang hibah-hibah. Judulnya Analisis Implementasi Harga Pokok Pembelian HPP Padi terhadap
pendapatan dan pencapaian swasembada beras di Sumatera Utara. Oh, ya, kalau di PT KIN ada Mora itu bisa 3 tahun dan seterusnya. Di tahun 2014 konvensi ini IGB internasional kajian sosial ekonomi Kabupaten Pakpak Barat dalam rangka mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Terakhir di tahun 2025 ini dari Pemda, Perlitbang Sumatera Utara. Strategi penguatan sistem agribisnis hortikultura terintegrasi dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga komoditas cabai merah dan bawang merah di Sumatera Utara sebagai tenaga ahlinya. Terus pengalaman pengabdian kepada masyarakat di tahun 2012 ini mandiri penyuluhan pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan peran fungsi kelompok tani dalam pertanian. Selanjutnya di pendanaan pasca sarjananya di tahun 2014 penyuluhan dan dialog pemberdayaan masyarakat pengungsi erupsi Sinabung di Kecamatan Naman Teran Karo. Karo. Ini Batak-Batak. Terus juga Dia Uma ini di tahun 2019 pemanfaatan ubi talas menjadi pakan unggas. Ini pakan unggas di desa Sidodadi, Rumania, Beringin, Deli Serdang. Nah, terus beberapa tulisan beliau dimuat di jurnal nasional dan internasional. Penulis juga pengajar ya mulainya tahun 2001 pada program studi agribisnis dan memberikan mata kuliah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Aktif menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional. Pernah menjabat sebagai ketua studi agribisnis di Universitas Medan Area tahun 2015 sampai 2017. Penulis juga aktif di berbagai komunitas, salah satunya komunitas alumni dosen. Sebagai anggota Divisi Humas sejak tahun 2022 sampai sekarang. Asosiasi Dosen Pengabdi di Indonesia sampai sekarang. Saat ini menjabat sebagai sekretaris prodi di Magister Agribisnis Universitas Medan Area. Oke, Bapak Ibu, beliau sudah hadir bersama kita. Kepada beliau, Ibu Dr. Mitra Masika Lubis, waktu dan tempat saya persilahkan, Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, salam sehat selalu. Perkenalkan tadi udah diperkenalkan ya sama Bapak Dr. Naufal. Salam kenal Pak Dr. Naufal. Dan Ibu. Baik, salam kenal ibu-ibu. Di sini ada saya sapa satu persatu dulu ya. Ada Ibu Farida, ada Pak OMT Yuda, ada Pak Nasohilul, ada Bu Sahrida, lalu ada admin, ada Pak Narendra, Pak Sarifudin, dan Bu Suhartina. Jadi salam kenal, saya dari Medan, Bapak Ibu. Jadi saya domisili di Medan dan tadi saya sudah dikenalkan bekerja di Universitas Medan Area. Nah, saya sangat berbahagia sekali ya bisa bergabung di APSK ini. Jadi waktu itu awal saya bergabung di APSK, saya cerita dulu ya sebelum kepada materi.
Waktu itu saya melihat ada kolaborasi. Jadi Bapak Ibu saya suka kolaborasi antar dosen dimanapun. Dan memang itu secara tridharma itu sangat menguntungkan buat kita. Jadi saya ikut kolaborasi menulis buku waktu itu. Nah, jadi kolaborasi menulis buku saya ikut. Nah, setelah itu saya nggak nyangka sama sekali bahwa saya diundang untuk sebagai narasumber. Nah, jadi jujur Bapak Ibu, saya yakin di sini saya bukan sebagai expert ya. Jadi waktu itu Pak Dr. Noval atau admin mengatakan sharing saja Ibu, tidak tidak apa-apa kalau sharing katanya gitu. Nah, jadi saya di sini merasa bersyukur ya bisa sharing walaupun Bapak Ibu sekarang kan kita sangat mudah untuk mencari rekam jejak seseorang ya di dunia maya. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu sudah mencari tahu siapa saya, rekam jejak saya, dan jujur saya juga malu kalau untuk berbicara di sini. Tapi tadi karena sudah ada clue bahwa ini adalah sharing, jadi di sini sifatnya kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, baik di sini saya coba berbagi pengalaman menulis saja. Bagaimana menulis dulu. Jadi menulis dulu, baru setelah itu mempublikasikan. Karena mempublikasikan ini kita tidak bisa sendiri, Bapak Ibu, yakinlah. Kalau menulis mungkin kita masih bisa sendiri, tapi kalau mempublikasikan kita tidak bisa sendiri, sehingga kita perlu kolaborasi. Nah, apa yang ingin saya sharing di sini, barangkali bisa di next ya, adminnya. Oke, operator ya. Nah, jadi kalau di perjalanan publikasi saya, Bapak Ibu, untuk di Scopus ya, untuk di Scopus itu awal cerita. Nah, ini awal cerita. Jadi dulu waktu pas di tahun 2019, nah itu di 2019, kita di kampus kan ada eh, keharusan untuk mengurus jabatan fungsional ya Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu kita ditekankan untuk bisa menulis di publikasi internasional. Nah, saat itu saya coba menulis dan dibantu rekan mahasiswa yang juga bimbingan saya. Jadi itu keberuntungan seorang dosen adalah selain dia membimbing, dia juga bisa bekerja sama dengan mahasiswanya untuk menulis. Nah, jadi saya menggunakan penelitian dia, lalu kita modifikasi sehingga saya bisa menulis. Dan waktu itu justru saya tidak menyangka tulisan saya itu kategori jurnal terindeks. Jadi saya hanya masukkan ke internasional biasa. Dan saya masih ingat karena mungkin itu pengalaman pertama, saya masih ingat jurnalnya itu 2019 IJSTR. Nah, IJSTR ini di situ waktu itu masih belum terindeks Scopus, masih jurnal internasional. Nah, ketika dia sudah dipublish, ternyata dia masuk ke Scopus. Jadi saya tidak menyangka juga gitu ya. Nah, itulah awal artikel pertama saya di Scopus di 2019. Nah, ketika itu saya jadinya mulailah menulis-menulis lagi. Nah, untuk yang berikutnya, kita memang harus komitmen ya, komitmen konsisten sepanjang waktu. Jadi minimal satu tulisan per tahun ajaran itu memang benar. Jadi kita upayakanlah satu tulisan per tahun ajaran dan kita tidak susah sendiri, kita bisa kolaborasi. Lalu saya coba submit pertama kali itu di tadi JSTR. Nah, yang sekarang bagaimana penolakan? Wah, kalau ini penolakan, saya menghadapi penolakan ketika saya kuliah S3 di USU, Universitas Sumatera Utara. Nah, saya ambil prodi ilmu pertanian. Jadi, peminatan saya adalah agribisnis, Bapak Ibu. Peminatan agribisnis, lalu saya karena kita kalau sekolah itu kan harus punya publikasi di Q3. Nah, di Q3. Nah, lalu saya di semester 3 coba menulis tapi review karena disertasi belum sampai ke seminar hasil. Jadi saya ambil review saja, review topik disertasi lalu saya coba masukkan ke jurnal waktu itu ada Wiley ya.
publishernya Wiley. Dan itu lumayan bagus. Tapi begitu saya masukkan, nah dia tidak langsung ditolak, tapi ada beberapa lama, lalu dia menyatakan terima kasih dulu. Biasanya seperti itu ya, terima kasih, baru setelah itu dibaca, baru setelah itu ada penolakan. Nah, barulah itulah penolakan yang pertama diterima. Memang sedih juga waktu itu, karena kita sudah berusaha. Tapi setelah itu banyak penolakan. Jadi penolakan pertama waktu itu, setelah itu penolakan, bahkan sampai 5 kali penolakan untuk artikel supaya lulus S3. Nah, dari situ saya belajar bahwa kita harus coba terus, ibarat melamar pekerjaan. Jadi saya ingat waktu melamar pekerjaan dulu sekali, nah itu banyak kali penolakan, nah itu biasa. Jadi Bapak Ibu juga nanti akan mengalami penolakan dan disinilah letak kita mau konsisten atau tidak. Lalu yang berikutnya saya akan belajar memahami reviewer dari hal ini. Artikel pertama saya yang direview ketika saya masuk ke jurnal yang sudah eh, katakanlah sudah menjadi janji bahwa itu akan dipublis. Jadi eh, sekali lagi Bapak Ibu, kadangkala kan kita harus memilih ya Bapak Ibu ya. Apakah kita mau idealnya em, mempublikasikan atau kita memang ingin berpacu dengan waktu. Jadi waktu itu saya memilih bukan idealnya publikasi tapi berpacu dengan waktu karena saya juga nggak mau lama-lama di sekolah S3 sehingga nanti harus biaya keluar lebih banyak. Jadi saya memilih berpacu dengan waktu. Jadi memang ada ya Bapak Ibu itu di Scopus itu namanya jalur fast track. Tapi itu nanti saya coba sampaikan di materi yang berikutnya, di slide berikutnya. Tapi dari situ bukan berarti tidak ada reviewer, ada reviewer. Nah, selanjutnya strategi menang. Strategi menang ini strategi agar diterima. Jadi eh tadi saya udah katakan bahwa saya menggunakan banyak sumber ya. Dan kadangkala persoalan bahasa. Jadi Bapak Ibu Scopus ini kan bukan orang kita kayak di Indonesia itu namanya Sinta ya, Sinta 2, Sinta 1. Tapi Scopus itu udah pasti berbahasa Inggris. Nah, jadi kita harus menyesuaikan bahasa mereka ya agar mudah dipahami. Jadi inilah saya menggunakan alat bantu berikutnya. Jadi alhamdulillah memang teknologi sudah sangat maju ya. Bahkan untuk menjawab reviewer, saya masih menggunakan alat bantu agar penyampaiannya tepat seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan takut menggunakan alat bantu seperti itu. Jadi strategi untuk menang tetap harus ada dan pastinya ketika itu timeline itu ada, nah kita harus patuhi. Jadi memang mereka kalau reviewer itu atau editor itu udah pasti pakai waktu, pakai jadwal. Jadi harus kita patuhi agar apa? Agar salah satu yang dinilai dari kita adalah komitmen untuk mematuhi jadwal yang sudah mereka berikan. Itu perjalanan publikasi saya yang bisa saya sharing. Selanjutnya saya sampaikan adalah next operator. Ya, oke. Nah, memahami Scopus. Jadi di sini saya tahu bahwa Bapak Ibu bukan hanya dari background mungkin mahasiswa, tapi udah pasti nih rata-rata yang sudah dosen dan sudah pasti tahu apa itu Scopus. Jadi Scopus itu kan kalau kita bicara Scopus itu di dalam Wikipedia ya. Kalau tidak salah saya, Bapak Ibu bisa cari bahwa kita harus eh, mempublikasi itu di dalam pengakuan seperti itu. Boleh saja kita publikasi di jurnal internasional, tapi kita juga harus mempublikasinya yang diakui seperti itu ya.
Bapak Ibu. Jadi kita harus mencari sesuatu yang memang diakui secara internasional. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa kalau database dalam internasional itu sebenarnya bukan hanya Scopus, ya. Barangkali Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa ada pengindeksasi untuk jurnal itu bukan hanya Scopus. Jadi kalau Scopus yang kita tahu, karena kenapa? Karena basis data sitasi yang luas. Jadi Scopus itu basis data sitasi yang luas. Lalu kita tahu bahwa ada Web of Science. Jadi Web of Science itu akses ke jurnal terkemuka. Jadi eh, apakah ini terindeks nasional? Iya, ini terindeks. Jadi ada 4 yang terindeks itu. Kalau internasional 3 yaitu Scopus, yang kedua itu Web of Science, baru yang ketiga DOAJ. Nah, DOAJ Directory Open Access Journal. Dan terindeks berikutnya adalah Indonesia yaitu Sinta. Oke, jadi kalau kita pahami di sini bahwa basis data yang luas itu sudah pasti Scopus, sehingga kita tahu di dosen itu penilaian tertinggi itu di Scopus. Nah, setelah itu bahwa ada namanya sistem kuartil. Sistem kuartil ini adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh Scopus. Pemeringkatan yang dilakukan oleh Scopus mulai dari Q1 sampai Q4. Q1 sampai Q4. Maksudnya apa? Maksudnya menunjukkan posisi jurnal dalam bidangnya. Jadi kalau saya biasanya kan cari yang eh, subjek agribisnis. Jadi kalau di pencarian Scopus itu kan ada title, ada subjek. Saya cari yang subjek agribisnis. Nah, di sini saya lihat peringkatnya Q1 apa Q4. Kemarin waktu mengejar status gelar doktor itu saya diwajibkan peringkatnya Q3. Nah, di samping itu Bapak Ibu, saya juga diwajibkan untuk menulis proceeding. Proceeding terindeks Scopus. Nah, proceeding terindeks Scopus itu ada yang terindeks Q4, kuartil Q4, tapi ada Scopus non-Q. Jadi dia Scopus juga, tapi tidak ada kuartilnya. Nah, ini terpublikasi namanya langsung di akun Scopus kita. Artinya itu sudah diakui oleh Scopus. Setelah itu, Bapak Ibu, yang kita lihat lagi adalah indikator metrik, SJR, side score. Nah, ini untuk mengukur sebagai indikator mengukur dampak jurnal. Maksudnya apa? Jadi saya di sini sharing maksudnya adalah bahwa metrik yang berbeda untuk mengukur kutipan jurnal. Jadi kalau SJR itu dan impact factor itu nanti kita lihat bahwa di dalam sitasi bagaimana kita lihat kualitas jurnal dalam konteks bidangnya. Jadi kalau sitasi kita lihat dari SJR, score dan SNIP itu berbasis data Scopus, tapi pendekatannya berbeda. Nah, Bapak Ibu bisa cari literaturnya. Kenapa harus kita lihat SJR itu? SJR itu berarti dari Simago Journal Ranking. Nah, kalau yang SNIP itu dari impact per paper, dampak daripada paper itu terhadap eh, peningkatan apanya hasil dari implementasi daripada kualitas paper kita terhadap apa yang kita tuju dari tulisan itu. Karena apa? Semakin berdampak berarti semakin banyak disitasi oleh orang-orang yang ada di komunitas penelitian-penelitian yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk kenapa artikel itu ditolak. Jadi, kenapa artikel ditolak? Kebaruan belum jelas.
waktu pertama sekali saya masuk ke artikel yang kolaborasi. Jadi saya ada juga kolaborasi dengan teman-teman di kampus itu dimasuk di Q2. Waktu itu Q2 publishernya Emerald. Nah, di sini di teman saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi kita kan agribisnis, jadi rumpun ilmunya masih di bisnis juga masih bisa dimasukkan dan ada lintas disiplin ilmu. Lintas disiplin ilmu di sini kita lihat apa yang bisa kita kolaborasikan dari eh, kita melakukan kontribusi penelitian atau kita lihat nilai tambahnya dari hasil studi itu. Jadi waktu itu tentang syariah ya, perbankan syariah. Nah, saya masuk di situ, jujur saja, saya hanya untuk di rekan saya Fakultas Ekonomi itu menyampaikan bahwa waktu 2019 itu eh, di situ di 2021. Nah, 2021 di situ lagi boomingnya memang perbankan syariah, jadi bank Islam. Sehingga di sini tertarik kita itu buat tulisan yang ada unsur perbankan syariah. Nah, ternyata dari hasil itu menampakkan bahwa berdampaknya tulisan itu sehingga citasinya sangat tinggi. Jadi dari 2021 saya lihat kepada notifikasi daripada Google. Jadi kalau Bapak Ibu mengaktifkan notifikasi untuk citasi, maka otomatis satu saja artikel Bapak Ibu disitasi, maka akan muncul notifikasi di Gmailnya Bapak Ibu atau di email yang mana yang Bapak Ibu daftarkan sebagai Google. Nah, di situ muncullah notifikasinya bahwa disitasi. Dah, itu justru sangat sering di notif atau disitasi oleh penulis lain. Selanjutnya, ResearchGate lemah. Jadi, eh, bagaimana cara mencari ResearchGate atau kesenjangan penelitian? Nah, ini kita sudah sama-sama paham. Di sini kita sudah sering coba membuat tulisan. Nah, di mana riset gap itu bisa kita tekankan itu di abstrak ya Bapak Ibu ya. Jadi di abstrak itu riset gap harus nampak. Di abstrak saja dulu. Ketika di abstrak sudah nampak maka itu akan memungkinkan untuk dibaca konten yang lainnya. Apakah introduction atau method atau result. Nah, setelah itu metodologi. Jadi terkadang di Scopus ini kalau kita baca ya tidaklah selalu harus metodenya itu yang terlalu rumit, tapi yang penting kita bisa membuat atau menyampaikan atau menjelaskan metodologi itu memang layak untuk kepada riset kita. Jadi eh, bukan berat. Dan satu lagi, kita perlu melihat artikel-artikel yang harus ada, yang pernah ada, yang dipublikasikan di jurnal yang mau kita rujuk atau yang mau kita submit. Kenapa? Dari sana kita bisa lihat pola artikel yang terpublikasi. Jadi kita baca polanya apa, maunya apa daripada jurnal tersebut. Lalu skop tidak cocok. Nah, ini saya pernah, Bapak Ibu ya, pernah duduk bareng atau ngobrol bareng atau diskusi bahwa kita kalau eh, untuk naik ke jabatan fungsional sekarang itu dinilai jurnalnya itu apakah sesuai dengan bidang rumpun ilmu kita ataupun fokus ilmu kita. Jadi ini kalau saya boleh saran, kalau dari sekarang ya kita janganlah masukkan artikel kita kepada jurnal-jurnal yang multidisiplin itu yang
apa namanya ya, campur sari ya kalau nggak salah ya, campur sari kalau bahasa kita, jurnal campur sari multidisiplin. Nah itu jadi carilah yang memang memang kepada fokus bidang ilmu kita. Lalu, nah ini kualitas penulisan. Nah ini kaitannya dengan alat bantu berikutnya, yaitu proofreading. Jadi kualitas penulisan kita itu dinilai dari proofreading. Sehingga kadang-kadang ada jurnal yang menyediakan jasa proofreading. Tapi sekarang sulit, nggak semua jurnal menyediakan jasa proofreading. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, dari isu lokal ke publikasi global. Oke, bagaimana saya menjelaskan isu lokal ya? Jadi kalau saya tahu di sini kan Bapak Ibu, apakah domisilinya semua dari Kalimantan ya? Mungkin saya coba ngobrol dulu, boleh ya? Atau jawab di kolom chatting juga boleh. Apakah semuanya ada di Provinsi Kalimantan? Tidak, Ibu, macam-macam, Ibu. Oh, macam-macam. Oke, macam-macam ya. Saya boleh lihat kolom chat kali ya. Oke, silakan di chat. Jadi biar nggak ngantuk. Ini kan bulan puasa. Jadi khawatirnya nanti dengar suara, dengar apa ngantuk. Oke, dari Jawa Timur. Nah, udah pasti ini kualitasnya ini baik-baik. Banjarmasin, wah, udah. Oke. Nah, jadi kenapa saya nanya, oh Pak Yuda dari Jakarta. Nah, kenapa saya nanya terkait kepada lokasi? Karena kan isu lokal juga bisa kita angkat ke dalam tulisan kita. Jadi isu lokal itu banyak sekali, terutama ini juga nanti bisa menjadi apa kebaruan penelitian. Jadi salah satu kebaruan penelitian itu juga bisa diangkat dari isu-isu lokal. Gampang sekali. Kalau isu lokal, kalau di Sumatera Utara itu, yang isu lokal itu adalah terkait kepada kalau kita agribisnis ya Bapak Ibu, saya juga ambil di ketahanan pangan. Jadi saya disertasinya itu topiknya ketahanan pangan. Dan kita tahu bahwa isu ketahanan pangan ini nggak ada habisnya ya Bapak Ibu ya. Bahkan sekarang itu apa hal yang sangat mewah bagi para politik-politik di atas sana ya. Ketahanan pangan. Nah, mulai dari ketahanan pangan yang kaitannya ke pangan nasional, ke MBG dan sebagainya. Jadi tetap akan ada isu terkait ketahanan pangan. Nah, sama halnya kalau di kita di sini di Jawa Timur, isunya apa? Saya pikir bisa nanti kita sharing, lalu di Banjarmasin isunya apa, begitu juga di Jakarta. Nah, ke publikasi global bagaimana caranya? Jadi saya pernah ada sharing teman, kalau kita mau memasukkan isu-isu lokal untuk menjadi publikasi global, sebaiknya kita tidak memasukkan nama daerah itu di judul. Nah, itu untuk menarik editor. Gitu sepertinya. Mungkin nanti lain halnya dari Bapak Ibu ya bisa sharing. Tapi ini pengalaman saya. Mungkin nanti berbeda kalau di Bapak Ibu ya. Lalu studi kasus lokal sebab jadi objek unik. Nah, mungkin di judul itu sebaiknya disampaikan saja konteksnya, tapi tidak lokasinya. Jadi lokasinya boleh kepada yang lebih luas, misalnya Indonesia atau Kalimantan seperti itu. Kalau kepada kabupaten kecamatan mungkin sebaiknya itu di dalam abstrak saja. Lalu analisis mendalam di mana dilakukan?
Yang pasti di di literatur review bisa kalau ada kadang ada gaya menulis atau selingkungnya itu menggunakan literatur review, tapi ada juga yang tidak menggunakan literatur review. Jadi kita lihatlah dari template yang diberikan oleh si jurnal. Lalu kontribusi teoritis. Nah, ini di mana kontribusi? Biasanya itu di rekomendasi atau di penut di conclusion ya. Di conclusion itu ada nah rekomendasi. Nah, di ini yang membuat kita menjadi apa? Bantuan untuk berpikir. Jadi ini adalah bantuan kita untuk berpikir. Kita mulai dari kerangka teori yang kuat, lalu studi kasusnya, analisis mendalam, dan apa kontribusinya. Jadi itu inti daripada tulisan yang hanya 20 sampai 20 halaman, saya pikir tidak terlalu banyak kalau untuk artikel di internasional. Oke, lanjut Bapak Ibu. Lanjut next ya, kita masuk ke berikutnya. Struktur artikel yang layak terbit. Wah, ini saya tidak perlu jelaskan panjang lebar karena ini bukan kuliah ya. Jadi yang penting kalau di artikel itu pertanyaan penelitian yang spesifik. Jadi nggak perlu banyak, satu atau dua cukup, tapi pertanyaannya jelas dan bisa langsung kepada topik apa yang mau kita tulis seperti itu. Jadi dan terkadang judul penelitian juga ada yang menggunakan kata tanya. Nah, itulah uniknya Scopus ya, Bapak Ibu. Di judul penelitian pun ada menggunakan tata tanya. Lalu nanti di dalamnya dijelaskan apa sesungguhnya riset yang terkait kepada judul. Lalu tinjauan pustaka kuat. Nah, ini yang dijadikan penilaian referensi yang diambil. Selayaknya referensi itu tidak mencantumkan referensi dari buku ya, Bapak Ibu nggak usah ambil dari buku atau kalau mau buku ya tidak terlalu banyak atau handbook yang sifatnya eh, buku-buku pertama atau buku teori yang cukup lama. Nah itu sebaiknya ambil dari literatur yang penelitian. Itu yang menunjukkan pustaka yang kuat. Nah, di sini juga ada baiknya kalau kita merujuk kepada satu jurnal, kita ambil artikel yang ada di jurnal itu juga itu lebih baik karena membantu proses pemeringkatan atau sitasi daripada si jurnal itu sendiri. Jadi kalau memang ada sebaiknya diambil. Lalu terkait tahun. Untuk pustaka yang baik itu adalah jangan terlalu lama. Jadi kalau bisa, kalau ini tahun 2026, maka setidaknya 2020 paling lama referensi yang kita ambil setidaknya. Kecuali untuk referensi-referensi yang sifatnya konsep teori. Nah, seperti kita ambil dari eh, brief atau dokumen-dokumen kebijakan yang ada di internasional lalu misalnya ambil dari paper ya paper daripada tulisan-tulisan yang dipublikasikan secara internasional. Lalu metodologi transparan. Nah, metodologi transparan. Jadi kalau metodologi itu ya dicantumkan sama seperti kita membuat bab 3, tapi secara ringkas tidak juga terlalu panjang. Dan yang penting nampak desain dan prosedur penelitian. Ada baiknya juga eh, diikuti dengan seperti flowchart juga boleh sehingga lebih menarik tulisan tidak seperti tulisan-tulisan deskriptif seperti itu.
Lalu diskusi secara analitis itu juga menghasilkan interpretasi yang sangat baik lalu dibandingkan dengan referensi-referensi yang ada. Nah, saya melihat bahwa beberapa artikel itu mungkin dalam satu rangkaian kalimat itu didukung dengan 2 sampai 4 artikel. Nah, itu kita perhatikan di jurnal-jurnal Scopus, rangkaian kalimat biasanya didukung oleh 2 sampai 4 artikel internasional yang sama ataupun yang masih relevan dengan hasil yang kita peroleh. Nah, selanjutnya proses submit dan review. Jadi kalau proses submit dan review ini itu eh, perhatikan untuk jurnal-jurnal, tidak semua proses submitnya itu sama ya. Jadi pertama sudah pasti kita memilih jurnal dulu yang sesuai dengan scope dan topik kita. Jadi nanti di pencarian Scopus kita ketik saja scope kita itu apa? Agribisnis kah, kehutanan kah, lalu misalkan kesehatan, lalu misalkan di sini ada yang sosial budaya. Nah, kita pilih saja. Lalu setelah itu kita lihat bagaimana cara mensubmit dengan apa, langsung kita ke OJS-nya atau ke jurnalnya. Nanti ke jurnalnya biasanya kita akan baca bagaimana proses submit. Nah, ini saya sedang mencoba memasukkan artikel ke Pertanika. Pertanika ini adalah jurnal di Malaysia. Jadi, ya Bapak Ibu jujur kalau kita sebagai beginner ya saya akui saya belum expert. Jadi sekali lagi saya belum expert. Jadi saya coba-coba dari yang rendah saja dulu. Saya juga nggak berani tinggi-tinggi kan. Dalam mimpi juga nggak berani. Nah, kenapa? Karena saya tahu bahwa itu butuh proses yang panjang untuk bisa sampai ke Q1. Jadi saya coba di Pertanika. Nah, di Pertanika itu kemarin submitnya saya melalui Google Form dulu. Nah, jadi nggak langsung ke submit ke OJS, Bapak Ibu. Kita disuruh ngisi Google Form dulu. Setelah itu nanti kita akan di Kiril untuk menjawab apakah kita boleh langsung submit ke OJS. Nah, sementara ada saya masukkan itu udah publis juga, itu langsung ke OJS-nya submitnya. Nah, atau proceeding waktu saya menulis ada saya punya 3 proceeding. Nah, di proceeding itu juga langsung ke OJS-nya. Nah, proceeding agak unik malah. Proceeding itu karena suatu event, jadi ada seminar internasional, lalu dari event itu nanti mempublikasikan artikel kita, maka si penyelenggara eventnya itu akan bekerja sama dengan OJS-OJS yang ada di internasional yang terkoneksi kepada Scopus. Jadi waktu itu Morishare, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan Morishare. Morishare itu juga agak rigid Bapak Ibu. Saya bahkan pernah mengalami hanya salah penempatan koma dan kurang letak titik itu bolak-balik dikirim ke email kita dari Morisernya. Tapi alhamdulillah ya bisa diterbitkan walaupun itu hanya sifatnya proceeding karena kalau dalam penilaian kredit Bapak Ibu kan juga tahu ya proceeding tidaklah setinggi artikel di jurnal. Tapi ya nggak apa-apa, itu sebagai proses belajar, biarlah apa ya step by stepnya kita ikuti. Lalu peer review ini jika lolos review, artikel akan dikirim ke review ahli untuk evaluasi komprehensif. Jadi reviewer ahli ini nanti akan mereview artikel kita. Itulah yang saya alami waktu di proceeding mau riset dan juga waktu di artikel kemarin di artikel jurnal Social Agriculture, Social Economy Agriculture. Nah, setelah itu
kita revisi. Kalau revisi ini Bapak Ibu kita tadi saya katakan ikuti aturan yang ditetapkan oleh editor. Kalau memang kita dikasih waktu 4 hari, 5 hari, maka segerakan. Jangan sampai terlambat. Itu juga dinilai ya Bapak Ibu sebagai profesionalisme kita untuk melakukan perbaikan. Nah, setelah itu baru apakah diterima atau ditolak. Nah, saya juga pernah melakukan menarik artikel ya, withdrawn ya. Withdrawn itu kenapa saya tarik karena saya menilai jurnalnya mungkin takutnya nanti beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian itu menjadi jurnal yang tidak baik atau tidak layak di Scopus. Jadi tetap kita harus pantau ya Bapak Ibu. Kita pantau jurnal itu di dalam webnya Scopus. Posisi jurnalnya apakah masih terindeks atau tidak. Oke, selanjutnya kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi, eh, apa kesalahan yang sering terjadi? Jadi ini yang mana yang saya pernah mengalami kesalahannya, itu saya yang pernah mengalami kesalahannya itu nomor 1 dan nomor 3, Bapak Ibu ya. Iya, karena teoritis lemah. Jadi ya biasa ya. Kadang-kadang ya namanya kita juga bukan bukan ya kalau bisa dibilang masih muda dalam hal publikasi Scopus itu. Jadi ya tetap saja untuk membuat kerangka teoritis itu terkadang masih lemah. Bahkan kalau kita mau kuat, terkadang kita jadinya seperti memasukkan semua konsep teori-teori. Nah, sementara tidak membuat suatu frame yang baik dengan banyak-banyak teori kita masukkan, justru itu membuat framenya menjadi lemah. Jadi itu yang maksud dikatakan di situ. Jadi teori yang baik itu bagaimana? Nah, sudah pasti harus kepada grand teori dulu, baru subteori subteori. Jadi carilah grand teorinya apa, jadi akar teorinya apa. Nah, menemukan grand teori ini terkadang itu yang membutuhkan waktu membaca, mencari artikel-artikel yang sejalan dengan topik yang mau kita tulis. Nah, kalau abai author get lions, jadi dasar sekali ya, mengikut template itu sangat-sangat dasar. Kalau kita sudah tidak mengikut template, wah itu udah pasti ditolak. Jadi yang pertama sekali ikut template. Jadi kalau mengikut template itu mungkin Bapak Ibu sudah terlatih juga ya. Kita ambil saja template-nya, lalu kita kita pindahkan copy paste kalimat-kalimat kita, lalu copy paste ke template. Atau bisa juga kita ambil satu artikel, lalu kita ikuti. Jadi kita buat 3 layar, jadi ada template artikel kita. Lalu artikel yang ada di publikasi di jurnal itu. Nah, ini kita bisa jadinya rapi sesuai template. Jadi petunjuk-petunjuknya harus kita ikuti karena itu sangat dinilai oleh editor sebelum ke reviewer. Lalu tidak update literatur. Ini yang saya katakan tadi sebaiknya artikel terbaru ya Bapak Ibu 2 atau 3 tahun. Itu sangat bagus sekali. Lalu respon emosional menjawab komentar review secara emosional atau defensif. Jadi nggak usah kita debat debat dengan reviewer ya. Bapak Ibu tidak perlu juga berdebat dengan reviewer. Yang penting di, diperbaiki saja, dijawab saja. Dan kalaupun ada yang memang menurut kita yang benar, ya kita sampaikan dan kita buat justifikasinya atau yang mendukung pernyataan kita itu. Itu saja. Jadi tidak juga usah debat-debat. Oke, cara meningkatkan peluang diterima. Waduh, ini juga saya masih coba-coba. Jadi belum tahu pasti bagaimana meningkatkan peluang diterima. Nah, ini secara secara
Literatnya ya, secara literatnya memang ya kita pelajari dulu lah publikasi Q1, Q2. Nah, ada yang pernah cerita atau sharing ke saya, coba-coba aja masuk ke Q1, setidaknya gagal di editor atau di reviewer, kita turunkan ke Q2. Nah, itu saya belum pernah coba, cuman ada yang sharing ke saya. Lalu reference manager kita gunakanlah tools-tools yang ada yang memang digunakan oleh artikel-artikel yang diterbit di jurnal itu. Gunakanlah toolsnya. Nah, proofreading. Jadi kalau proofreading, Bapak Ibu, jujur saja saya menggunakan jasa proofreading, ya. Saya juga bukan bukan ahlinya untuk mengproofreading artikel saya sendiri. Jadi saya gunakan dan saya memang membayar jasa yang saya gunakan itu. Nah, alhamdulillah proofreadingnya juga terpercaya dan sudah layak terpilih sebagai proofreading itu bagi saya. Jadi saya sering menggunakannya. Lalu kolaborasi riset. Nah, ini yang sangat saya dukung sekali. Jadi Bapak Ibu, tulisan kita bisa banyak kalau kita berkolaborasi. Kalau sendiri itu pasti berat dan saya juga mempunyai beberapa rekan-rekan juga rata-rata kolaborasi. Jadi kolaborasi ini ya salah satunya tadi dengan coba-coba membuat komunitas atau bergabung dengan teman-teman ya. Mungkin jangan hanya di universitas kita, tapi juga di universitas-universitas lain. Seperti saya tergabung di tadi ada dibaca oleh apa Bapak Moderator, Pak Naufal. Nah, saya tergabung di alumni ILP. Jadi Inspiring Lecture itu kita semua dosen tergabung di pada suatu komunitas di Paragon. Jadi Paragon ini Bapak Ibu itu adalah industri kosmetik ya. Nah, jadi memang mereka kemarin CSR-nya itu adalah menggabungkan dosen-dosen se-Indonesia CSR mereka dan juga guru-guru. Jadi ada dua dua hal yang mereka lakukan. Jadi waktu itu saya dari sanalah saya langsung seperti apa sebatang pohon yang terus membuat dahan dan ranting dan daun dan bunga dan sepertinya itu. Jadi saya ngerasa kok sudah komunitas dosen bahkan se-Indonesia saya sudah cukup banyak dan tinggal bagaimana menarik manfaat dari komunitas perdosenan itu. Jadi kita harus bisa menarik manfaatnya. Nah, salah satunya ya ini dengan APSK. Jadi saya bisa kenalan dengan Bapak Ibu dosen yang hadir di sini. Nanti kita bisa kolaborasi kalau kita bisa membuat suatu kajian atau penelitian, bahkan tulisan seperti itu. Lalu kita juga harus konsisten dan mulai membuat naskah. Jadi terkadang kita dapat ide dari mahasiswa. Jadi kita nggak usah terlalu apa terlalu malu untuk menyatakan bahwa ide mahasiswa itu bagus. Jangan, nggak usah. Kalau bagi saya ya Bapak Ibu ya, saya senang kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang punya ide bagus dan saya mau mengakuinya dan bahkan mengajaknya untuk meningkatkan tulisannya seperti itu. Oke, lanjut terakhir ya pesan penutup. Jadi nggak banyak-banyak karena ini nanti habis waktu untuk sharing. Nah, pesan untuk saya apa ya ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita harus fokus kepada bidang ilmu kita itu pasti. Karena kita kan mau profesional ya. Seperti saya. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat dari nggak usahlah ke Scopus saya, karena belum banyak Bapak Ibu, belum 2 digit, masih 1 digit. Jadi kalau ke Google Scholar saya saja, saya memang fokus ke ketahanan pangan. Jadi food security itu hal yang menarik dari yang bisa saya terus gali untuk membuat tulisan-tulisan. Jadi food security itulah sebagai pengetahuan global di mana secara nasional bagaimana, secara internasional juga bagaimana. Dan luar biasa ya Bapak Ibu dari hasil saya men-searching pengetahuan itu saya bisa tahu bahwa ya ini sedikit sharing ya.
kita tahu bahwa ketahanan pangan itu kan tiga subsistem ya kalau di Indonesia. Tapi ternyata di luar negeri, Bapak Ibu, rupanya itu bukan tiga subsistem. Jadi bisa banyak, jadi bisa berkembang. Dan inilah yang menjadi framing dari saya untuk mengembangkan tulisan seperti itu. Jadi maka perlu kita terus menggali informasi terhadap bidang ilmu kita. Sehingga kita jadi konsisten dan menjadi profesional terhadap bidang ilmu itu seperti itu. Walaupun profesional nanti akhirnya jadi profesor ya kita berdoa saja itu bonus barangkali ya. Profesional menjadi profesor itu udah bonus menurut saya. Nah, lalu kolaborasi menguatkan. Nah, ini sangat-sangat benar. Jadi saya sangat setuju bahwa kolaborasi itulah yang bisa membuka peluang kita seluas-luasnya untuk bisa punya banyak artikel di jurnal. Jadi Bapak Ibu nggak usah, bagi saya ya, ini bagi saya tidak juga terlalu menginginkan bahwa target Scopus, tapi setidaknya kita tetap menulis seperti itu. Tetap menulis dan tetap berusaha untuk masuk ke jurnal terindeks. Nah, kalaupun pada akhirnya kita berhasil mempublikasikan ke Scopus, itu berarti kita bukan tentang menulis saja, tapi kita juga bisa eh, tahu bahwa dunia di luar sana atau komunitas global sana juga memikirkan hal yang sama tentang apa yang kita tulis. Itu saja. Jadi terbukalah pintu terhadap apa yang sedang kita pandang, terbukalah pintu terhadap apa yang sedang kita amati, kita tuju. Seperti itu yang saya maksudkan ke dalam pesan penutup ini. Saya pikir itu saja. Barangkali saya kembalikan dulu kepada Bapak Moderator, Pak Dr. Noval. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, apa? Sebelum mungkin nanti bisa diperlihatkan paper-paper Ibu dan juga mungkin ditutorialkan menulisnya sedikit untuk kita bisa lihat. Sebelum itu, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Sedang apa ya, sedang ada kesibukan mungkin ya, Bapak Ibu sambil mendengarkan, tapi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain. eh saya tadi seperti kata moderator, saya coba sharing ya. Saya sharing dari sini saja dulu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah membaca, ada sudah mencari rekam jejak saya juga, saya yakin itu. Nah, di sini saya nggak banyak ya Bapak Ibu. Dokumen saya 7, ya 7. Hak indeks saya juga masih 1. Jadi saya sedang berusaha meningkatkan hak indeks ini menjadi 2 minimal ya. Jadi setidaknya adalah perubahan. Saya tadi saya sampaikan bahwa artikel pertama saya itu di 2019. Artinya saya tertulis di akun di web Scopus itu di 2019. Ini sudah 2026. Nah, 7 tahun ya Bapak Ibu ya, hanya 7 dokumen. Berarti kalau kita ambil nilai rata-rata 1 tahun 1 dokumen. Jadi saya maunya bisa lebih gitu.
Oke, selalu ini Orchid ID. Jadi kalau kita sudah terdaftar di Scopus ID, kita upayakan kita terdaftar di Orchid ID. Orchid ID ini adalah ID member juga yang juga menjadi pertimbangan untuk artikel-artikel di Scopus. Nah, sitasi, jadi ada 47 sitasi. Jadi sangat masih jauh dari expert Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya coba share apa saja tulisan yang ada. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, nah eh, ini yang saya katakan tadi di 2019. Jadi di 2019 itu eh, saya nulis terkait kepada artikel ini adalah penelitian mahasiswa ya, Bapak Ibu. Saya nggak juga menutup cerita itu, jadi saya ceritakan saja. Ini artikel mahasiswa, jadi saya coba membuat dari artikelnya ini menjadi suatu tulisan. Ya, waktu itu saya nggak menyangka JSTR ini adalah Scopus waktu itu. Dan kalau saya ketik lagi di sini sebenarnya ini udah discontinue lama ini. Sudah discontinue di tahun berapa saya nggak tahu. Mungkin di 2021 atau ya. Nah, semestinya kan ini hilang ya, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Scopus akan mendelete tulisan-tulisan yang sudah discontinue. Tapi ternyata di sini masih ada. Ya, satu sisi saya senang, artinya tidak mengurangi artikel saya punya di akun saya. Dan di sini Q4. Oke, lalu di 2019 saya coba ikut conference. Nah, ini conference di Aceh Unsia. Jadi Bapak Ibu, kita juga boleh ikut-ikut conference, tapi ingat bahwa tidak semua conference itu akan menghasilkan eh, publikasi yang terindeks di Scopus eh, proceedingnya. Jadi tidak semua proceeding itu terindeks Scopus. Jadi coba dicari aja nanti proceeding-proceeding mana yang terindeks Scopus. Dan alhamdulillah ini Q4 proceedingnya. Jadi kan menambah dokumen-dokumen Scopus kita. Jadi saya tulis dan ini karena ini tadi saya bilang ini adalah proceeding, jadi di sini tertulis masih kotaknya, ya. Iya. Iya. Nah, di sini tertulis masih ada kota tempat kita melakukan penelitian. Lalu proceeding berikutnya saya ikut di sini saya masukkan dua tulisan Bapak Ibu. Jadi saya manfaatkan betul. Ya mungkin saya kalau bisa dibilang oportunis juga ya. Saya suka, oh ini kesempatan nggak mungkin datang dua kali. Saya pelajari proceedingnya waktu itu yang di Unsia itu, oh ini bagus sekali ini. Lalu saya masukkan dua tulisan. Saya masukkan dua tulisan dan alhamdulillah dua-duanya terbit. Jadi ini ada di bawahnya ada satu tulisan lagi. Nah, tapi saya waktu itu mau ambil dua 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 eh, dua kelas di mana yang satu adalah presentasi, yang satunya lagi adalah poster. Dan itu dua-duanya diterbitkan di Scopus. Jadi menambah dokumen kan Bapak Ibu kan persoalannya ini kan adalah persoalan jam tayang, persoalan hasil, persoalan kuantitas dulu kan gitu. Seberapa banyak kita punya tulisan di Scopus. Jadi ya, saya lihat kesempatannya ini bagus, saya masukkan dua tulisan dan alhamdulillah terbitlah di Proceeding Q4. Lalu ketika saya sekolah, nah ini saya sekolah Bapak Ibu, saya di USU itu 2019. Nah, alhamdulillah di kemarin 2024 saya selesainya ya, 2024 saya selesai dan di 2022 ini kita harus punya syaratnya sebagai proceeding. Saya masukkan dan terbitlah publikasi di 2022. Sementara ini adalah kolaborasi Bapak Ibu. Ini kolaborasi. Jadi kolaborasi yang saya lakukan di sini dengan dosen-dosen Fakultas Ekonomi. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi. Jadi
Alhamdulillah, mungkin karena ini adalah merupakan jurnal terpercaya ya, sehingga banyak yang mensitasi itu, apalagi itu Q2. Kalau dipikir ini 2021, tapi masih ada juga orang yang mensitasi artikel ini, ya Alhamdulillah seperti itu. Jadi untuk kita melihat kuantitas daripada publikasi kita, jadi nggak ada salahnya Bapak Ibu ya. Cobalah mulai dari proceeding dulu, itu mungkin sharing dari saya. Tapi ada yang bilang bahwa artikel di proceeding juga nggak terlalu apa. Kalau saya itu juga nggak terlalu saya pikirin. Yang penting ada tambahan dokumen saya di Scopus itu saja bagi saya yang penting dulu gitu. Kalau nanti saya mau meningkatkan kualitas Q4, Q3, 2, 1 ya itu prosesnya akan saya jalani. Itu sharing dari saya. Mungkin udah ada yang mau sharing, Bapak Ibu silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Wah, kalau nggak ada yang bertanya, saya pikir ini ya, barangkali saya lah yang nanti minta sharing dari Bapak Ibu kalau begitu. Barangkali saya di sini yang pemula, yang lain sudah hebat-hebat ini. Saya mohon maaf lah kalau sharing saya itu sebenarnya sudah lebih dulu Bapak Ibu mengalaminya. Oke. Kalau yang ini Scopus waktu Iya. kapan Ibu? Nah, yang ini Scopus suatu saya dengan ini rekan saya ya. Jadi ada Pak Isan, ada Pak Miftah, ada Pak Ahmad Rafiki. Jadi kami satu kampus. Kami satu kampus. Jadi eh, saya sebagai penulis keempat waktu itu. Sebenarnya di sini Bapak Ibu ya kita sharing saja. Terkadang kita tidak kontribusi kita tidak di ide tulisan, tapi kontribusi kita adalah mungkin bisa di pendanaan, tapi di samping pendanaan, tapi kita juga kontribusinya mungkin di editing kah, di editing atau membaca mana yang salah seperti itu. Jadi karena kalau di tulisan mungkin bapak-bapak yang bertiga ini yang lebih paham karena mereka basicnya adalah memang di finansial perbankan, basic ketiga bapak ini. Tapi mereka melibatkan saya itu di bagian penulisan. Jadi ya inilah yang membuat saya akhirnya merasa beruntung bisa dilibatkan di sini. Dan saya juga tidak menyangka ini adalah terbitan yang dari publisher yang sangat-sangat dikenal yaitu Emerald. Dan efeknya atau dampaknya daripada kita ikut kolaborasi, kita terus masuk ke dalam circle mereka. Circle apa? Circle Emerald. Jadi ini ada Circle Emerald itu, nah mereka akan terus mengirimi informasi-informasi ke email kita. Bahkan saya suka try and error juga sih Bapak Ibu ya. Saya suka try and on, try on. Jadi try on itu bagi saya itu suatu suatu challenge buat diri saya try on terus kan gitu. Jadi kemarin saya dapat juga setiap hampir 3 bulan sekali Emerald ini itu akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepada publikasi. Jadi mereka terus memberitahukan akan ada kegiatan ini, webinar itu. Nah, itu saya try on, try on. Jadi inilah yang membuat saya mungkin terus belajar dan nggak pernah berhenti untuk mau tahu terkait kepada bagaimana bisa menulis di Scopus seperti itu. Jadi jujur ini bukan bidang ilmu saya. Jadi saya kontribusinya dan Bapak Ibu kan biasa ya melihat kalau di dalam artikel Scopus itu di bagian bawah itu biasanya ada diminta apa kontribusi penulis. Nah, itu tertulislah di sana dan itu kita nyatakan saja apa kontribusi, apakah menulis,
atau mengedit atau apa membaca memasukkan referensi. Nah, seperti itu. Jadi itulah gunanya kolaborasi dan tak harus di bidang ilmu yang sama. Itu yang bisa saya jelaskan di sini, Pak Naufal. Baik, Bu, baik. Ini ada pertanyaan, Bu, dari Pak Muhammad Nasoihul Ibad. Mohon bisa diceritakan, Bu, untuk mengangkat isu lokal supaya bisa ke jurnal terindexing Scopus, Ibu. Silahkan, Ibu. Oke. Eh, baik ya. Jadi di sini Pak Nos Pak Nasoihul itu maaf di mana ya? Universitas mana? Pak Nasoihul boleh tahu di Dalwa. Oh, Dalwa mana ya, Pak? Oh, Pasuruan. Universitas Islam Internasional Galwah, Pasuruan, Iya, luar Jawa biasa, Timur. luar biasa. Pasuruan ya, Pak ya, Jawa Timur ya, Pak ya. Oke. Nah, eh, saya pikir kalau mengangkat isu global kepada internasional ya, isu lokal ke isu global. Jadi yang pertama kita lihat dulu bidang keilmuan. Nah, ini udah dicatat. Bidang keilmuan komunikasi penyiaran Islam. Nah, jadi kalau isu lokal, apa yang menjadi isu di bidang penyiaran Islam itu biasanya sesuatu yang carilah yang baru, yang baru dan yang menarik seperti itu. Yang baru dan yang menarik, sama seperti kayak. Jadi saya lebih dekat kepada isu saya dulu ya, Bapak Ibu, biar mungkin nanti Bapak Nasihal bisa bisa menjelaskannya. Jadi kalau di kita itu kan kalau di Sumatera Utara itu kita tahu ada apa isu-isu lokal yang menarik untuk diceritakan. Misalnya budaya budaya masyarakat di Tapanuli. Nah, itu budaya masyarakat di Tapanuli itu adalah budaya yang budaya kerja misalnya, budaya kerja di mana kaum wanita itu eh, eh, ada bekerja, misalnya kita di Kabupaten Karo itu. Nah, itu ada bekerja model borongan. Nah, seperti itu nanti akan dilokalisasi, dilokalkan, diantar, dimobilisasi ke suatu tempat, baru setelah itu nanti dibalik lagi. Nah, itu budaya gotong royong ada di Kabupaten Karo. Nah, seperti itu. Ini kan isu lokal. Lalu dari isu lokal ini kita coba cari artikel yang sangat relevan dengan isu yang mau kita angkat. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa isu lokal ini apakah bisa diterima oleh pembaca global atau pembaca internasional ketika itu menyentuh hal-hal yang memang biasa mereka alami. Dan itu menjadi menarik ketika itu benar-benar ternyata ada ya di Indonesia seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itulah yang bisa kita coba mulai langkah awal menyatakan bahwa isu lokal ini bisa menjadi isu global seperti itu. Seperti kalau di komunikasi penyiaran apa yang menjadi komunikasi itu kan biasanya kan banyak ya Pak Naufal ya, Pak Noihal. Jadi komunikasi apa yang bisa disampaikan, untuk dijadikan sebuah tulisan. Yang pertama cari dululah apanya yang mau disampaikan itu apa apanya dulu seperti itu. Kalau tadi saya bilang yang mau disampaikan adalah budaya kerja. Kalau komunikasi ini apa yang mau disampaikan? Apakah teknik komunikasinya, ataukah personalnya, ataukah media komunikasinya yang mau disampaikan seperti itu. Nah,
Kadang-kadang kan ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu di tataran global itu merupakan suatu isu yang menarik, kan kita belum tahu. Dari mana kita bisa tahu? Dari membaca artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Mungkin itu jawaban saya kurang lebih. Nanti bisa kita sharing ya. Itu Pak Moderator, Pak Naval. Siap, siap Ibu, siap. Ini ada lanjutan bertanya Bu dari penjelasan Ibu, terus munculnya pertanyaan dari Ibu Nur. Izin Ibu, bagaimana caranya memodifikasi artikel mahasiswa sampai bisa jadi artikel standar indexing Scopus? Dan bagaimana ceritanya Bu? Apakah mahasiswa yang bersangkutan tersebut tetap jadi penulis pertama? Atau setelah kita modifikasi, kita jadi penulis pertama? Bagaimana etikanya, Bu? Karena saya belum pernah melakukan kolaborasi bersama mahasiswa. Kayak gitu. Silakan, Ibu. Izin. Oke, baik ya. Ini Pak Pak Nur apa Ibu Nur ya? Ibu, Ibu, Bu. Ibu. Oh, Ibu Nur. Baik, Ibu Nur. Jadi eh, saya sharing ya di sini kita bisa mengajak mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kan penelitian. Ya. Biasanya kan kita bimbing dari judul. Kita bimbing dari awal pemilihan judul. Lalu kita bimbing pemilihan judulnya. Nah, kita tanya sih. Biasanya saya seperti itu. Apakah benar memang mau meneliti ini? Saya tanya seperti itu. Nah, lalu ketika dia mampu menjelaskan itu kan biasanya kita lihat tingkat kemampuannya. Nah, jadi disitulah saya mulai memikirkan apa yang bisa saya juga ambil manfaat dari proses bimbingan ini. Nah, gitu. Saya bisa ambil manfaat apa ya dari proses bimbingan ini. Nah, ketika sudah sampai di titik itu, saya melihat bahwa mahasiswa ini bisa saya ajak kerjasama juga, maka saya akan beri muatan dari dari apa yang mau dilakukannya. Misalnya contoh ya, ada penelitian mahasiswa saya yang masuk ke artikel Scopus itu apa ya tentang pemupukan. Nah, kemarin itu kan pemupukan jadi aspek ekonomi. Nah, sebenarnya si mahasiswa ini cuman meneliti perbandingan penggunaan pupuk, ya, perbandingan penggunaan Ibu, sepertinya kepental, Bapak Ibu. Kita tunggu dulu narasumber. Saya kontak dulu. Jaringan sepertinya. Oke. Mohon maaf saya Kepental. terpental. Ya, Ibu, nggak apa-apa. Nah, Maaf. jadi saya katakan ya udah kamu pakai uji banding uji T ya. Secara statistik kan membandingkan kan uji T ya. Lalu saya ambil dari aspek ekonomi. Nah, seperti itu. Ketika dia tidak menilai yang lain, saya tambahkan muatannya. Jadi saya tambahkan muatannya, saya nilai dari aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi kan banyak, bisa dari biaya biaya biaya, nah lalu dari kelayakan. Nah, itulah jadinya makin dalam
Ya katakanlah si kalau kalau si mahasiswa cuman kedalaman 1 meter, saya nak turunkan lagi di kedalaman 5 meter gitu. Seperti itulah Bapak Ibu ya tekniknya. Lalu saya di penulisan ya otomatis itu sudah berbeda ya. Misalkan saya di aspek ekonomi, berarti kan saya harus masukkan teori-teori kelayakan, misalnya teori biaya, teori pendapatan. Nah, seperti itu yang sifatnya lebih kepada aspek ekonomi secara mendalam. Jadi sudah pasti berbeda. Cuman gimana caranya juga saya menitipkan. Nah, pasti saya menitipkan kuesioner. Saya menitipkan kuesioner, tolong nanti ini ditambahkan ya untuk ditanyakan, baru setelah itu. Jadi si mahasiswa jalan ke kemanfaatan tadi yang saya katakan tadi juga jalan seperti itu. Nah, apakah ini etik menyampaikan sebagai penulis pertama? Eh, Boleh ya. Jadi kalau saya katakan ya bisa. Karena kenapa? Karena tidak murni kita tampilkan publikasi si mahasiswa. Tidak murni. Jadi mungkin saya kembali ke eh, Pak Nur ya yang bertanya. Kalau menurut saya boleh Pak. Bagaimana menurut Pak Nur yang sepengetahuan Pak Nur? Coba mungkin kita sharing ya di sini ya Pak Nur ya. Gimana Pak Nur? Pak Nurnya mungkin tidak mendengar. Di kampus saya dijegal Bu. Oh, aduh. Kenapa bisa seperti itu? Intinya tadi itu ya Pak Nur ya, janganlah se- kita menulis misalnya judulnya sama, ya jangan juga lah Pak Nur. Judulnya jangan sama lah, kalau bisa judulnya sudah pengembangan dari judul mahasiswa. Seperti itu Pak Nur ya. Mungkin ini nanti ada perlu pemahaman juga ya. Padahal kan mahasiswa bisa jadi asisten peneliti istilahnya Bu. Iya benar. Kan tadi saya katakan bahwa di artikel kita boleh mencantumkan bahwa kontribusi peneliti. Nah, atau misalkan nanti kita masukkan nama mahasiswa sebagai penulis kedua, seperti itu, penulis ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi tergantung kepada kontribusinya. Jadi yang pasti tidak melulu kita ambil dari idenya si mahasiswa, tapi kita menambah muatan ide mereka. Ya jangan nggak mungkin hasil artikel mahasiswa itu yang lebih tinggi muatannya dari artikel kita yang dosen, kan gitu. Itu sebenarnya pemahaman saya dalam beberapa kolaborasi dengan mahasiswa. Mindsetnya seperti nitip ke mahasiswa, Bu. Ya, enggak. Nitip itu kan beda ya. Nitip itu berarti kita tinggalin. Setelah kita titip, kita tinggalin. Itu menurut saya ya Pak Nuria, maaf kalau saya salah di sini. Seperti kita menitipkan suatu barang, saya itu kan kita tinggalin, terus kita akan jemput lagi. Enggak gitu. Kita kerjanya bareng. Ya, kalau memang kita bisa jalan ke tempat penelitian mahasiswa itu bersama, seperti saya dulu, tahun saya di saya S1 kan UNAN ya. Mungkin ini pengalaman saya S1 Pak Nur. Jadi saya mengambil pengalaman saya waktu S1 di UNAN Padang Agribisnis. Nah, saya dengan pembimbing waktu itu di, di apa? Ya mungkin bukan perlakukan tanda negatif seperti apa. Jadi cuman bahasanya saya bilang saya diajarkan seperti itu gitu. Jadi penelitian saya waktu S1 saya meneliti tentang pupuk juga. Skripsi saya pupuk, pencabutan subsidi harga pupuk waktu itu. Nah, si pembimbing saya waktu itu menyatakan, Mitra, nanti saya ikut ya ke penelitian kamu ke lokasi. Nah, benar si benar si dengan forum petani, dosen duduk gitu. Nah, lalu si dosen saya itu saya masih ingat namanya Ibu Yusmini. Waktu itu dosen itu membuat artikel, ditulis, dipublish, dan dia dapat dana dari UNAN karena sudah publikasi.
Dan alhamdulillahnya si dosen memberikan saya uang uang dia bilang ini uang jajan kamu kata gitu. Jadi itu pengalaman berharga waktu saya S1 Pak Nur ya. Jadi mungkin juga saya terinspirasi dengan itu. Berarti ini cara kolaborasi dosen dan mahasiswa. Dan nama saya di situ pun dicantumkan di acknowledgement, jadi pengakuan penghargaan. Jadi bukan di sebagai penulis di situ di acknowledgement. Bayangin itu tahun berapa ya? Saya tamat tahun 2000 itu Pak Nur. Berarti 25 tahun yang lalu itu sudah saya alami kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Dan dari inspirasi inilah saya juga coba bu, ber, apa melakukannya dengan mahasiswa bimbingan saya. Dan alhamdulillah bahkan bukan hanya di penelitian, di pengabdian juga saya ikut seperti itu. Dari pengabdian, penelitian mahasiswa saya lihat prospek juga ini untuk buat pengabdian. Saya lakukan dan saya ikut ke lokasi. Jadi mungkin iya benar Pak Pak Nur. eh, Kurang ya, mungkin kalau Pak Nur tercerahkan, barangkali cahaya yang hari ini ada bisa disinarkan kembali ke kampus Pak Nur ya, biar bisa cerah juga. Hanya polanya aja kali Pak Nur yang mungkin harus dipahami bahwa polanya berbeda, bukan dalam mindset yang nitip gitu. Mohon maaf kalau saya keliru di sini Pak Nur. Sama-sama Pak Nur. Oke, kembali ke Pak Dokter Nova. Ya, ya, Bu. Karena waktu tinggal 4 menit, Bapak Ibu, saya rasa untuk kelas di apa fokus seperti ini, yang pertama kita cukupkan dulu. Sebelum dicukupkan, mungkin closing statement dari Ibu Dokter eh, Mitra Musika Lubis, Bu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Noval, Pak Dokter Noval. Bapak Ibu terima kasih ya sudah mau bergabung dan sudah mau mendengarkan sharing saya. Saya harapannya sih tadinya ada sharing juga dari Bapak Ibu, tapi ya barangkali kondisinya di sana ya tidak memungkinkan. Ya, tak apa-apa. Juga saya terima kasih kepada Pak Nur, kepada Pak Nasaiful dan Bapak Ibu lainnya yang sudah antusias juga untuk memberikan sharingnya. Eh, Kalau closing saya adalah bahwa memang kita harus mulailah untuk menyukai menulis. Bahkan di zaman sekarang ini menulis itu sesuatu yang sangat mudah untuk kita kerjakan. Bukan seperti zaman dulu waktu kita harus menulis dengan sebuah pena di atas kertas. Jadi bahkan kita hanya memerintahkan membuat kalimat perintah maka sudah akan ada hasil yang membantu kita. Jadi tinggal kemauan saja. Jadi tinggal kemauan untuk menulis. Dan satu lagi tadi kalau boleh Bapak Ibu menyukai apa yang saya lakukan, saya suka dengan try on. Jadi coba mencoba, tetap saja coba mencoba dan nanti akan lihat hasilnya bagaimana. Apakah kita bisa mengambil manfaat banyak atau kita malah tidak tahu bahwa itu bermanfaat. Jadi tetaplah berani mencoba dan jangan takut untuk memulai. Itu saja pesan penutup saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebagai penutup, ya. Terima kasih sekali kepada Ibu Dokter Mitra Musika Lubis atas motivasi dan juga materinya. Marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, itu pertemuan kita yang pertama ini. Tentu Bapak Ibu, kita udah kasih template jika berkenan Bapak Ibu untuk apa? Untuk langsung menulis. Kami sangat senang sekali dari panitia kayak gitu. Nanti kita bisa minta feedback dari Bu Dokter Mitra untuk ngasih masukan kayak gitu tulisan-tulisan Bapak Ibu.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bapak Ibu. Makasih, Bu.